Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang sampling audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Sampling representatif, yaitu sampel yang berkarakteristik hampir sama dengan yang dimiliki oleh populasi, yang artinya bahwa item-item yang dijadikan sampel serupa dengan item-item yang tidak dijadikan sampel. Terdapat dua resiko kesalahan pada sampel. Yang pertama ada resiko sampling atau sampling risk, adalah resiko bahwa auditor mencapai kesimpulan yang salah karena sampel populasi tidak representatif. Sebagai contoh, asumsikan auditor memutuskan bahwa pengendalian dianggap tidak efektif jika terdapat pengecualian populasi sebesar 6%. Yang kedua, ada resiko non-sampling atau non-sampling risk, adalah resiko bahwa pengujian audit tidak menemukan pengecualian yang ada dalam sampel, dan penyebab lain resiko non-sampling adalah kegagalan auditor untuk mengenali pengecualian dan prosedur audit yang tidak sesuai dan tidak efektif. Sampling statistik versus sampling non-statistik, dan pemilihan sampel probabilistik versus non-probabilistik. Pada metode pemilihan sampling non-probabilistik terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pemilihan sampel acak sederhana. Contohnya, auditor ingin mengambil sampel pengeluaran ke klien untuk tahun tertentu, dan auditor memilih sampel acak sederhana sebanyak 60 item dari jurnal pengeluaran kas, dan menerapkan prosedur audit yang sesuai terhadap 60 item yang dipilih, dan menarik kesimpulan mengenai semua transaksi pengeluaran kas yang dicatat. Yang kedua, ada pemilihan sampel sistematis. Pada metode ini, auditor menghitung satu interval dan kemudian memilih item-item yang akan dijadikan sampel berdasarkan ukuran interval tersebut. Dan interval itu ditentukan dengan membagi ukuran populasi dengan ukuran sampel yang diinginkan. Yang ketiga, ada pemilihan sampel probabilitas yang proporsional dengan ukuran sampel. Metode pemilihan sampel non-probabilistik terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada pemilihan sampel sembarang, adalah pemilihan item dan pos tanpa bias yang sengaja oleh auditor. Auditor memilih item populasi tanpa memandang ukuran sumber atau karakteristik yang membedakannya. Yang kedua, ada pemilihan sampel blok, yaitu auditor memilih pos pertama dalam satu blok dan sisanya dipilih secara beruntun. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kusnaini. Selanjutnya ada sampling audit untuk tingkat pengecualian. Auditor menggunakan sampling pada pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk menentukan apakah pengendalian berjalan dengan secara efektif dan apakah kesalahan moneter berada di bawah batas yang dapat ditoleransi. Untuk melakukannya, auditor mengestimasi persentase item-item dalam populasi yang memiliki karakteristik atau atribut kepentingan. Persentase ini disebut sebagai tingkat keterjadian atau tingkat pengecualian. Sebagai contoh, misalkan auditor menentukan bahwa tingkat pengecualian untuk verifikasi internal faktur penjualan adalah sekitar 3%, maka rata-rata 3 dari setiap 100 faktur tidak diverifikasi secara layak. Auditor sangat memperhatikan jenis pengecualian berikut ini dalam populasi data akuntansi. Yang terdapat ada 3, yaitu 1, penyimpangan atau deviasi dari pengendalian yang ditetapkan klien, 2, salah saji moneter dalam populasi data transaksi, dan 3, salah saji moneter dalam populasi rincian saldo akun. Berikutnya ada aplikasi sampling audit non-statistik. Terdapat 3 tahap fase dalam penerapan sampling audit non-statistik ini, yaitu merencanakan sampel, memilih sampel, dan melaksanakan pengujian audit. Dan
ketiga ada mengevaluasi hasil. Dalam merencanakan sampel, terdapat 9 bagian hal yang penting, yaitu 1. Menentukan tujuan pengujian audit. 2. Memutuskan apakah sampling audit dapat diterapkan. 3. Mendefinisikan atribut dan kondisi pengecualian. 4. Mendefinisikan populasi. 5. Mendefinisikan unit sampling. 6. Menetapkan tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi. 7. Menetapkan risiko yang dapat diterima saat atas ketergantungan yang terlalu tinggi. 8. Mengestimasi tingkat pengecualian populasi. Dan 9. Menentukan ukuran sampel. Dalam fase memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit, ada 2 hal yang terdapat di fase ini, yaitu memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Yang terakhir adalah mengevaluasi hasil. Terdapat 3 bagian di sini, yaitu mengeneralisasi hasil sampel ke populasi, yang kedua menganalisis pengecualian, dan ketiga memutuskan akseptabilitas populasi. Yang dilanjutkan oleh Alia. Terima kasih. Ini akan saya lanjutkan presentasinya. Sekarang adalah sampling audit statistik dan distribusinya dengan mendefinisikan dan menguraikannya. Nah, sampling atribut adalah metode sampling statistik yang paling sering digunakan untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi yang disebut sebagai sampling atribut. Nah, biasanya auditor akan menggunakan sampling audit ini untuk memperoleh kesimpulan dari statistiknya. Nah, contoh dari sampling atribut ini bisa digunakan juga untuk memperkirakan gitu tingkatan deviasi atau pengecualiannya dari pengendalian untuk memperoleh dalam populasinya. Nah, di sini ada distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi frekuensi hasil semua sampel berukuran khusus yang dapat diperoleh dari populasi yang memiliki beberapa karakteristik tertentu. Nah, biasanya distribusi sampling ini juga membantu banget buat auditor untuk meningkatkan efektif dan efisiensinya dalam segi biaya, dalam segi energinya, dalam segi waktunya juga. Dan sebagai contoh, misalkan distribusi sampling misalkan membayangkan ada sekelompok sampel, membayangkan ada sekelompok populasi. Nah, biasanya kita pasti dalam satu ke sampel lainnya itu pasti berbeda ya perhitungannya. Dan pasti hasilnya juga berbeda. Nah, bisa juga contoh misalkan kita mensurvei tinggi badan seseorang. Mungkin tinggi badan dari seluruh tinggi badan di seluruh dunia. Nah, pastinya berbeda juga ya hasilnya dari perhitungannya, dari hasilnya juga pasti bakal berbeda. Dan perbedaan itu dengan hasilnya itu pasti disajikan dan hasilnya itu dapat disebut sebagai distribusi sampel tinggi dari populasi seluruh dunia. Dan juga bisa sebagai contoh misalkan kita ambil 100 sampel gitu, 100 sampel dari negara tersebut, dari masing-masing negara. Nah, biasanya juga dirata-ratakan juga, terus diperhitungkan juga. Nah, itu hasilnya disajikan dan dapat disebut juga sebagai distribusi sampel. Dan sedikit menambahkan mungkin dari contoh dari sampling atribut adalah mungkin misalkan auditor ingin menentukan nih presentasi dari banyaknya bukti-bukti pembayaran yang ada gitu, tapi dia tuh nggak didukung gitu bukti-buktinya dan nggak ada diotorisasi oleh pejabat yang berwenangnya. Nah, itu contoh tadi itu sebagai bukti gitu bahwa itu harus diuji dan pengendalian internetnya juga harus diuji. Boleh next, Eni. Lalu selanjutnya ada aplikasi sampling atribut.
Nah, di sini ada merencanakan sampelnya, terus memilih sampel dan melaksanakan prosedur auditnya, dan juga mengevaluasi hasilnya. Nah, di dalam merencanakan sampel, kita juga harus menyatakan tujuan pengujian auditnya, memutuskan apakah sampel audit itu dapat diterapkan, terus mendefinisikan atribut dan kondisi pengecualian itu, dan mendefinisikan populasinya juga, mendefinisikan unitnya, menetapkan tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi. Terus yang ketujuh juga ada menetapkan ARO, itu acceptable list of violence. Terus yang ke-8 itu ada mengestimasi tingkatan pengecualian populasi. Yang ke-9 ada menentukan ukuran sampel awal. Nah, yang ini memilih sampel dan melaksanakan prosedur auditnya itu bisa memilih sampelnya, terus melaksanakan prosedur auditnya juga. Terus mengevaluasi hasilnya dengan menggeneralisasi dari sampel ke populasi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita bisa tutup ya dengan doa kafaratul majelis dengan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.